Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 4 Oktober 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Hari ini kita peringati Santo Fransiskus dari Assisi, seorang biarawan. Ia berasal dari keluarga yang amat kaya. Ayahnya pedagang kain. Ia hidup dalam berkelimpahan, sehingga hidupnya tidak teratur, dimanjakan oleh harta kekayaan, suka berfoya-foya dan pemboros harta. Pada usia 20 tahun ia terlibat sebagai prajurit dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia. Ia ditangkap dan dipenjarakan. Ia jatuh sakit. Setelah dibebaskan, pengalaman pahit itu mengubah hidupnya. Ia tidak lagi tertarik pada usaha dagang ayahnya dan cara hidup mewahnya. Sebaliknya tertarik pada corak hidup sederhana dan miskin sambil meluangkan waktu berdoa di gereja, mengunjungi orang-orang sakit dalam penjara dan juga orang-orang miskin. Ketika ia berdoa di sebuah gereja San Damiano di luar kota Assisi, ia mendengar suatu suara keluar dari salib Yesus. "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir roboh." Setelah yakin itu suara Tuhan, ia pulang dan mengambil kain-kain milik ayahnya, dijualnya, dan uangnya diberikan kepada pastor paroki San Damiano untuk memperbaiki gerejanya yang rusak. Tetapi sang pastor menolaknya. Melihat itu ayah sangat marah besar, memukul dan mengunci dia dalam sebuah kamar. Setelah dibebaskan dari kurungan itu, ia kembali ke gereja San Damiano. Ayahnya mengikuti dia dan memukulinya sambil memaksa untuk mengembalikan uang hasil penjualan itu. Namun ia mengatakan bahwa uang itu sudah diberikan kepada orang-orang miskin. Dan ia tidak mau kembali ke rumah ayahnya, meskipun ayahnya menyuruh dia pulang. Sang ayah tak berdaya, lalu meminta bantuan uskup untuk membujuk Fransiskus agar mengembalikan uang itu. Ia patuh dan di hadapan uskup Assisi ia melucuti pakaian yang dikenakannya sambil mengatakan bahwa pakaian itu pun milik ayahnya. Dan saat itu hanya Tuhanlah yang menjadi ayahnya. Sang uskup memberikan kepadanya selai mantel dan sebuah ikat pinggang. Inilah pakaian para gembala domba dari Umbria, yang kemudian menjadi pakaian para biarawan Fransiskan. Fransiskus tidak kecil hati. Ia sekarang bergantung hanya pada Tuhan. Dan ia bekerja dengan cara meminta-minta dan diberikan kepada orang-orang kecil. Ia benar-benar hidup dari kebaikan Tuhan lewat orang-orang lain. Ia berfokus hanya kepada Allah. Ia diberi banyak karunia oleh Allah
bisa berbicara dengan alam, dengan binatang. Dan yang terakhir adalah ia diberi stigmata, luka-luka Yesus ada padanya, yang kemudian ditutupi dengan jubahnya dan sepatu. Ia benar-benar melaksanakan perintah Tuhan, hidup miskin di hadapan Allah, dan mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Kita bersyukur dan mohon rahmat Tuhan, agar kita pun dengan sungguh-sungguh mencari kehendak Allah dan bukan kehendak dunia. Bacaan pertama dari kitab Baruk berbicara bagaimana umat menyadari Allah yang telah mengirimkan segala bencana kepadamu, dialah yang akan mengirimkan sukacita kepadamu. Maka umat pun tetap diajak untuk mengandalkan Dia dan bersukacita. Pada Injil, kisah para murid yang diutus kembali dan bersukacita dengan bangga. Setan-setan pun takluk demi namamu. Dan Yesus menegaskan, kalian telah kuberi rahmat agar tidak satu pun orang membahayakan engkau. Tetapi janganlah bangga dan bersukacita, karena roh-roh itu taat kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu tercatat dalam surga. Dan kemudian Yesus bersyukur kepada Bapa, karena semua yang disembunyikan bagi orang bijak dan pandai dinyatakan kepada orang kecil. Banyak nabi ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Saudara-saudaraku terkasih, pesan bacaan Injil dan hidup Santo Fransiskus bagi kita sangat jelas. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kejar. Bukan kekayaan, bukan kebahagiaan semu, bukan kepandaian, tetapi yang diperlukan adalah berusaha agar nama kita tercatat dalam surga. Kalau kita ingat penjahat yang bertobat yang disalibkan bersama Yesus, dia tidak minta apa-apa, hanya satu yang diminta. Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Maka usaha kita di dunia ini agar kita diingat oleh Yesus dan agar nama kita tercatat dalam surga. Bagaimana caranya agar kita diingat dan nama kita tercatat pada surga? Yang paling penting adalah hidup kita berkenan kepada Allah. Maka hendaknya hidup kita yang kita lakukan di dunia ini, tujuan utama adalah agar diingat oleh Tuhan dan nama kita tercatat dalam surga. Maka penting untuk membangun relasi dengan Allah agar kita nanti diingat dan agar kita tercatat nama kita dalam surga. Maka menjadi pertanyaan kita sekarang ini, apakah selama ini hidupku, karyaku, tindakanku menghasilkan sikap di mana nama kita tercatat di surga dan kita diingat oleh Allah? Kalau kita membangun relasi dengan Allah dalam doa-doa kita, dalam karya-karya baik kita, maka kita akan diingat oleh Allah dan nama kita akan tercatat dalam kerajaan surga.
bukan kehebatan, bukan kepandaian dan bukan kekayaan yang menjadikan kita masuk surga. Tetapi semua itu kita pakai untuk menghantar kita berrelasi dengan Allah dengan baik, mengharapkan Dia di atas segala-galanya, berkomunikasi dengan Dia dalam doa-doa kita. Maka kita akan dicatat dalam surga dan kita akan diingat oleh Allah. Semoga hidup dan karya-karya kita senantiasa terarah hanya pada kehendak Allah. Semoga kita mampu untuk bertindak dengan hasil kita diingat Tuhan dan nama kita tercatat dalam kerajaan-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu memberikan penghiburan kepada kami, yakni kami Kau catat dan Kau ingat dalam surga, yang berarti kami boleh ambil bagian dalam keselamatan itu. Dorong kami dan kuatkan kami untuk selalu bertindak agar kami boleh hidup dalam naungan-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, agar akhirnya kami dalam situasi apapun tetap mengarahkan diri hanya kepada-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan untuk bantu mengurainya, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu usahanya. Semoga akhirnya banyak orang semakin mampu hidup dalam naungan kasih-Mu. Untuk itu, berkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya. Semoga kita akhirnya membawa sukacita bagi sesama. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian dana, dan juga kesungguhan untuk ambil bagian dalam meluaskan gereja. Semoga pada bulan Oktober ini kita bisa meningkatkan devosi kepada Bunda Maria, baik secara pribadi maupun bersama atau gereja. Saya ingatkan nanti sore pada misa mingguan, besok pagi dan besok sore akan dibagikan amplop-amplop misi, penggalangan dana untuk karya misi. Harapannya dengan itu semua para misionaris bisa bersukacita dan tentram. Amplop bisa langsung diisi dan kemudian dimasukkan dalam kotak atau diterima pada petugas, atau kalau tidak siap bisa dibawa pulang. Setelah diisi bisa dimasukkan kapan saja, ditunggu sampai akhir Oktober. Atau juga bisa transfer dan bukti transfer dimasukkan dalam amplop misi dan dikembalikan ke gereja. Mudah-mudahan dengan itu semua para misionaris semakin mampu untuk hidup lebih tenang dan punya harapan.
Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.